Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang membuat tutorial yaitu perawatan tanaman timun, yaitu dengan perawatan untuk menjaga jangan timbulnya hama dan penyakit. Maka sebelum kita mulai tutorial ini atau cara pengaplikasian pestisida, maka yang perlu harus kita perhatikan adalah keselamatan si petani tersebut. Maka kita harus memakai masker dulu ya guys. Oke. Jadi maaf ya, saya pakai masker sambil bercerita atau menerangkan. Jadi pertama sekali, tangki kita ini harus kita isi dulu. Air minimal sepertiga lah. Setelah kita isi sepertiga, maka kita letakkan dulu airnya. Maka kita masukkan pertama sekali, yang mana pun nggak ada masalah. Nah itu, ini adalah pestisida. Mereknya kita pakai Antrakol yang berbahan aktif proponit. Nah, ini dia tertulisannya Propinep. Salah ngomong saya, Propinep. Nama mereknya Antrakol. Ini adalah untuk mencegah jangan timbulnya penyakit hawar daun, penyakit busuk daun, penyakit busuk buah. Maka ini satu tangki ini dia 3 sendok makan. 1 2 3. Jadi setelah ini kita isi, maka kita isi lagi dulu ke dalam tangki tersebut airnya, biar larut dulu. Sambil kita aduk, kita aduk. Jadi apabila sudah kita aduk, maka langkah selanjutnya kita masukkan insektisidanya, yaitu kita pakai berbahan aktif. Nggak nampak dia kalau nggak nampak dia. Pokoknya dicis lah. Mata saya pun kurang jelas. Berbahan aktif. Udahlah. Kecil kali tulisannya saudara. Tingdesis lah. Jadi ini satu tutup ini adalah 10 mili, maka kita buat 20 mili per tangki. 1 2 Oke. Baru ini adalah perangsang, nama atau istilahnya zat perangsang tumbuh. Kita pakai produk Antonik. Ini kita pakai hanya 10 mili aja per tangki. Oke. Baru ini pupuk daunnya saudara. Kita pakai hanya 3 sendok makan aja per tangki. Tuh, 2 3. Kita pakai, inilah terakhir pupuk daun. Merek kita pakai Proposil, yaitu daun terakhir. Nanti habis ini kita pakai produk pupuk daun B, yaitu untuk buah atau fase generatif. Inilah terakhir kita pakai pupuk daun ini, fase vegetatif. Setelah itu kita masukkan perekat. Jadi perekat ini maksud dan tujuannya, apabila nanti kita semprot ini sudah larut, dia di permukaan daun itu, apabila mungkin datang hujan, dia akan menahan atau merekat atau menembus sampai ke puri-puri daun ini, sehingga bermanfaat atau sempurnalah pestisida yang kita berikan ke permukaan daun itu dapat diserap oleh tanaman tersebut. Ini kita buat 10 mili saja per tangki. Oke. Oh, tadi mereknya ini kita pakai Doorstick kalau untuk perekat. Setelah itu barulah kita isi penuh sambil kita aduk. Maka setelah itu maka kita semprotkanlah kepada tanaman timun kita tersebut.
semprotannya ya seperti biasa, tidak ada yang lain. Maka kita semprot. Ini spiur ini kan 2 matanya, tetapi kita pergunakan 1 aja. Jadi bagaimana cara menutup 1 ini? Ini kita buka. Ya. Jadi ini ada. Jadi kita buka ini kita masukkan aja plastik dalamnya ini. Baru ini ditutup ini oleh cupnya ini. Udah, baru kita tutup. Nah, jadi kalau kita hidupkan 1 mata aja, 1 spiur, kita perlu hanya berembun aja. Jadi inilah caranya. Jadi dengan cepat kita jalan. Ya, saudara, inilah perawatan pemangkasan tanaman timun. Memang tanaman timun ini kalau tidak dipangkas tetapnya berbuah. Tetapi menurut kebiasaan yang saya lakukan, dipangkas atau tidak dipangkas ternyata hasilnya tidak sama. Yang lebih menguntungkan apabila tanaman timun itu dipangkas. Maka kita cara pemangkasan timun ini kita lakukan 5 pelepah daun. Itu yang harus kita buang. 1, ini 1, 2, maka apabila ada tunasnya, ini tunasnya, ini kita buang saja, jangan sayang-sayang. 2, 3, 4, 5, maka mulai dari ke atas ke 6 itu kita pelihara. Jadi begitu juga ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buang aja. Jadi karena dia sudah panjang, nggak usah ditarik, biarkan aja putus, nggak apa-apa. Inilah saudara, maka inilah terus yang sudah dilakukan. Nah, gitu dah. Begitulah seterusnya. Jadi kapan mulai kita pemangkasan? Yaitu mulai kita pemangkasan mulai umur 18 sampai umur 21 hari. Sebelum keluar buahnya agak besar lah. Situ aja kita lakukan. Oke, terima kasih. 3. Ya, perawatan timun ini sebenarnya banyak. Menyiang ini atau membersihkan gulma namanya nih. Kalau rumput ini namanya kalau ditanam timun adalah gulma. Jadi kapan-kapan saja kita harus menyiang atau merawat tanaman timun dalam pembersihan rumput atau gulma, itu tergantung kondisi lahan masing-masing. Jadi ketika dia tanam dalam bedengan itu, maka rumput bakal biji itu kan biasanya 2 minggu baru tumbuh. Jadi kalau sempat dia setelah dia umur 16, ya kalau ada waktu ya dicabutin lah gini, cabutin. Jadi kita nggak boleh kita, kalau di daerah-daerah kita ini pakai patuk katanya, alat kecil gitu begini. Kenapa dilarang? Karena kita menakutkan itu permukaan akar tanaman timun ini mungkin bisa terpotong. Jadi kalau dia terpotong mengganggu pertumbuhan timun tersebut, maka kita cabut saja. Nah, kita cabut lagi nih. Nah, cabut gitu. Kadang satu-satu gitulah. Biar gulma hilang dari lahan timun kita ini. Kita harus mencabut. Nah, karena akar timun ini sudah merata di bedengan ini. Jadi kalau kita kerok dia pakai patok atau alat, itu bisa melukai nanti. Nah gini dia. Ini bulu-bulu akar timun ini udah ada sini. Bulu-bulunya, bulu akar halus. Itulah menyerap nutrisi. Maka kita cabut saja. Nah, karena yang kalau di sekitar barisan ini itu setiap hari ya sambil kita menyiram merawat yang lain kita cabutin. Maka yang di tengah ya gitulah, kalau ada waktu luang kita cabut. Bikinkan kemari di tengah supaya kalau kita jalan tentu sudah kita pijak. Nah, begitulah saudara
untuk masalah perawatan penyiangan tanaman timun kita ini.